Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Em, Sore. ya, terima kasih ya sudah join dan bergabung. Di hari ini kita akan membahas tentang financial planner ya. Dan salah satu narasumber kita hari ini adalah Ibu Riris Deborah Tamba, SAMS, Master of Science. Saya bacakan sedikit ya sebelum kita mulai. Beliau adalah lulusan manajemen keuangan dari Universitas Taiwan, mendapatkan beasiswa juga dari kampus, dosen di Unggulan Cipta Mandiri, mengajar ya mengenai keuangan, owner dari Tamba Transportation Service, bekerja di PT Inalum ya, di bidang keuangan, pernah menjadi dosen juga di Universitas Terbuka di Taiwan tahun 2019-2021 dan juga sekarang juga menjadi virtual assistant. Oke, di sini peserta kita ada Astri Nadira. Halo Astri. Dan juga ada Wika ya. Hai Wika. Terima kasih sudah join. Kita berharap pertemuan hari ini, walaupun melalui online ya, kita bisa belajar sedikit mengenai financial planning karena in this economy ya, it's very important. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan mungkin kita bisa belajar dari orang yang sudah berpengalaman gitu ya, bagaimana cara planning dan semoga pertemuan yang kurang lebih 1 jam ini bisa memberikan kita pemahaman gitu ya, bagaimana cara mengatur keuangan kita. Baik, langsung saja kepada Riris, dipersilakan. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih Sore. teman-teman sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk seminar ini. Seminar kita berjudul Financial Planning. Sebelum itu saya mau menyapa teman-teman pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Cakep. Mangga matang manis rasanya. Cakep. Selamat datang teman-teman berharga, siap belajar kelola harta selamanya. Yeay, mana tepuk tangan. Agak garing ya, karena saya sebenarnya bukan orang yang bisa melucu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan keuangan. Apa sebenarnya pengertian dari merencanakan keuangan? Jadi merencanakan keuangan itu adalah sebuah proses komprehensif dalam mengolah pendapatan, pengeluaran, tabungan, aset, dan lain-lainnya secara sistematis untuk mencapai tujuan hidup di masa mendatang. Misalnya kita punya tujuan untuk menikah dalam waktu dekat, gitu, 3 tahun, 4 tahun, atau membeli rumah dalam waktu 10 tahun, atau kita menginginkan financial freedom atau kebebasan secara finansial, atau untuk dana pensiun gitu ya, bagi yang belum PNS. Kalau yang udah PNS mungkin biar hidupnya lebih sejahtera nanti di hari tua, yaitu financial freedom. Terus yang menjadi pertanyaan adalah mengapa topik ini penting? Kenapa kita penting sih membahas perencanaan keuangan? Ya udah nggak usah aja direncanakan. Toh juga tiap bulan kita duitnya ada gitu ya. Tiap bulan ada, tiap bulan juga ada pengeluaran. Bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Nggak usah direncanakan gitu ya. Let it flow aja. Nah, tapi in this economy banyak orang-orang yang struggle secara keuangan. Seperti tadi vlog kita ada kok tiap bulan. Justru karena kita ada tiap bulan, tetapi kita jadinya nggak bisa mengontrol pengeluaran seperti digital payment kita. Kalau digital payment kan kayak QRIS gitu ya. Terus kita bayar e-commerce pakai digital payment, tinggal bukti VA-nya aja, virtual account, virtual number-nya kita langsung bayar gitu ya, langsung udah melakukan payment atau pembayaran secara digital, dan itu jadinya nggak kelihatan seperti pengeluaran, tapi tiba-tiba sebelum gajian udah habis duitnya. Ya itu tadi, karena banyak kali spending yang tidak kelihatan seperti hantu gitu ya. Tiba-tiba kita merasa ada sesuatu tapi tidak tahu wujudnya gimana gitu.
Terus juga karena kita menghabiskan waktu dan uang kita secara seperti itu, tidak mengontrolnya, jadinya menabung itu sulit bagi kita, gitu ya. Terus yang jadi pertanyaannya, apa masalah terbesar keuangan kita saat ini? Ada yang pernah tidak melakukan pembelian secara online, misalnya tidak tidak ada pembelian di e-commerce. Saya mau tanya sama teman-teman, ada nggak yang keranjang Shopee-nya itu nol, keranjang Shopee-nya nol, ada nggak? Ini cocoknya dijawab oleh Eka ya. kayaknya kayaknya hampir nggak ada. Ada nggak yang keranjang Shopee-nya nol? Ada nggak yang keranjang Shopee-nya nol? Oke, Dimas nih baru masuk. Dimas, keranjang Shopee nol atau enggak? Ada nggak keranjang Shopee-nya yang nol? Nggak ada yang jawab. Ini nggak bisa lihat komentar nggak sih? Komentar bisa. Oke, kalau saya keranjang Shopee-nya 1.200 kayaknya. siapa? Astri Siapa itu? 1.200 1.200. keranjangnya ya. Oke, keranjang Shopee-nya 1.200. Nah, karena keranjang Shopee kita yang begitu banyak gitu ya. Jadi ketika ada diskon atau sale atau flash sale seperti double date 555, 44, 33, ini yang mau terbaru 66. Jadi kita berpikirnya, wah ini kan diskon, ini kesempatan untuk membeli. Tapi jadinya nggak terkontrol. Kita bisa lihat nggak? Benar-benar kita butuhkan tidak? Benar-benar untuk membangun produktivitas kita enggak? Kalau nggak usah dibeli, diskonnya nggak akan mati. Percayalah, ini trik marketing ya. Trik marketing, jika di penjualan mereka tidak sampai target pada bulan itu, mereka akan tetap memberikan diskon tiap bulan. Hanya saja tidak setiap tanggal gitu. Ada tanggal-tanggal tertentu gitu. Jadi nggak harus double date. Jadi bulan depan pun akan ada diskon, bulan depan juga akan ada diskon. Itu tergantung kita, mau nggak kita jadinya terjebak, masuk terperangkap dalam target marketingnya mereka, diskon gitu ya. Terus juga ada namanya pay later, buy now pay later gitu ya. Jadi di sekarang itu seperti saya katakan tadi, aku suka diskon, saya juga suka diskon. Saya suka kamu. Saya suka sekali diskon gitu ya. Kalau keranjang Shopee saya di atas 50, itu artinya ada sesuatu yang ingin saya beli. Yang butuh saya beli di tanggal-tanggal diskon gitu. Jadi artinya saya tidak akan membuat keranjang Shopee saya lebih dari 100. Itu sangat jarang terjadi gitu, kecuali benar-benar malas atau nggak ada waktu untuk menghapusnya. Tapi jarang sekali keranjang Shopee saya lebih dari 100. Itu cara saya untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan syaitan yang ada di sekeliling saya gitu ya pada saat sendiri. Terus orang-orang biasanya karena tadi diskon, flash sale, dan pembayaran digital seperti pay later, akhirnya apa? Orang-orang menghabiskan duit atau membeli sesuatu secara emosional, secara impulsif, tanpa dikontrol. Jadi masalah keuangan biasanya datang dari kebiasaan kita membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Oh ini kan diskon, seperti contohnya pay later. Ada yang pernah bayar sesuatu pakai pay later? Seperti yang saya katakan, jadi pay later atau pembiayaan atau financing atau refinancing
itu juga ada targetnya. Ketika mereka di bagian pembiayaan gitu ya, pay letter, tidak mencapai target pada bulan itu, mereka akan memberikan diskon. Contohnya, jika harga produknya 100.000, kamu bayar cash gitu ya. Kamu bayar cash, beli di Shopee bayar cash 100.000. Tapi kalau kamu pakai pay letter, beli sekarang bayar bulan depan. Dia kan pay letternya Shopee ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan kalau nggak salah ya. Jadi kalaupun kita mau bayar bulan depan gitu ya, dia diskon 5.000. Jadi 100.000 dikurang 5.000, 90.